Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Imade Yadnya Tresna Putra. Saya guru dari SMA Negeri 6 Denpasar. Izinkan pada kesempatan kali ini saya mempresentasikan praktik baik yang saya lakukan yang berjudul Implementasi Model Pembelajaran Flipped Classroom berbantuan aplikasi Edmodo untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Sebelumnya, saya jelaskan sedikit praktik baik yang saya lakukan ini, saya lakukan berulang kali, sehingga menghasilkan sebuah penelitian tindakan kelas. Baik, saya mulai dari pendahuluan. Adapun hal yang melatar belakangi praktik baik yang saya lakukan, yaitu perkembangan iptek. Kita ketahui bahwa perkembangan iptek pada abad ke-21 sekarang ini sangatlah pesat. Pembelajaran yang dulunya hanya dilakukan di dalam kelas, dalam era revolusi industri 4.0 sekarang ini ternyata pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, mengingat begitu pentingnya mengikuti perkembangan iptek, maka pemerintah telah melakukan berbagai upaya pengoptimalan untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk dapat bersaing dalam era revolusi industri 4.0. Adapun upaya pemerintah, salah satunya itu mengembangkan pembelajaran berbasis TIK dengan menyediakan layanan rumah belajar. Kemudian pemerintah juga melakukan penyempurnaan terhadap kurikulum 2013 yang mengarahkan pembelajaran pada level higher order thinking skill. Namun dalam kenyataannya kualitas pembelajaran yang dilakukan di lapangan masih jauh dari harapan. Khususnya di SMA Negeri 6 Denpasar, kualitas pembelajaran pada mata pelajaran fisika itu masih tergolong rendah, sehingga sangat berdampak terhadap perkembangan keterampilan berpikir kritis siswa. Nah, kesenjangan antara harapan dengan realita yang terjadi di lapangan, berdasarkan identifikasi yang saya lakukan, muncul beberapa permasalahan di kelas 11 IPA 6. Yang pertama yaitu karena pola pembelajaran masih berpusat pada guru. Dalam artian, guru sebagai sumber utama belajar, sehingga pembelajaran menjadi satu arah dan masih bersifat monoton. Kemudian, guru kurang mengaitkan pembelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari. Jelas, pembelajaran seperti itu menjadi tidak menarik bagi siswa, sehingga membuat motivasi belajar siswa menjadi semakin berkurang. Kemudian, pengukuran hasil belajar di sekolah sebagian besar lebih mengarah pada lower order thinking skill. Jadi, anak-anak atau siswa belum terbiasa diasah kemampuannya dalam level higher order thinking skill. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, solusi yang saya tawarkan yaitu dengan menerapkan model pembelajaran Flipped Classroom berbantuan aplikasi Edmodo. Model pembelajaran Flipped Classroom ini terbukti efektif untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Hal itu dibuktikan dari beberapa hasil penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu penelitiannya Deh Gansadeh dan Jafaragi 2018 menunjukkan bahwa model Flipped Classroom memberikan hasil yang lebih baik pada keterampilan berpikir kritis siswa. Kemudian penelitian yang Maulidah 2017 menunjukkan bahwa model Flipped Classroom efektif meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Selanjutnya, penelitiannya Rindaningsih 2018 juga menunjukkan bahwa model Flipped Classroom efektif meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Kemudian ada satu penelitian Ekawati 2018 menunjukkan bahwa aplikasi Edmodo dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah kajian teori. Adapun teori yang mendasari dalam model pembelajaran Flipped Classroom yaitu teori belajar konstruktivisme dan teori belajar konektivisme. Teori belajar konstruktivisme menjelaskan bahwa pengetahuan akan terbentuk atau terbangun di dalam pikiran siswa ketika ia berupaya untuk mengorganisasikan pengalaman barunya berdasarkan pada kerangka kognitif yang ada dalam pikirannya. Kemudian teori belajar konektivisme menjelaskan bahwa belajar adalah suatu proses menghubungkan atau connecting terkait dengan sumber-sumber informasi tertentu. Nah, model pembelajaran Flipped Classroom ini sering disebut dengan model pembelajaran kelas terbalik. Kenapa terbalik? Itu disebabkan karena yang dulunya pembelajaran dilakukan di dalam kelas, kemudian siswa mengerjakan tugas-tugas di rumah. Namun sekarang dibalik, bahwa pembelajaran itu dilakukan di rumah, sementara di kelas anak-anak menyelesaikan tugas dan memecahkan permasalahan yang disediakan oleh guru. Nah, model pembelajaran Flipped Classroom ini memiliki beberapa langkah pembelajaran.
yaitu ada dua unsur utama, pre-class sama in-class. Kalau pre-class itu artinya sebelum memasuki kelas, kemudian in-class setelah memasuki kelas atau di dalam kelas. Nah, pre-class sebelum memasuki kelas, saya menyediakan sebuah video pembelajaran yang saya berikan dalam aplikasi Edmodo, jadi anak-anak dapat mengaksesnya di aplikasi Edmodo. Kemudian ketika masuk dalam kelas, kita akan mulai pada fase 1, yaitu mempersiapkan siswa, di mana seperti biasa kita melakukan absensi dan menanyakan apakah anak-anak sudah mempelajari video yang sudah saya sediakan dalam aplikasi Edmodo. Kemudian pada fase 2, mengajukan hipotesis, di mana pada kesempatan ini saya berikan siswa untuk mengajukan dugaan sementara atau jawaban sementara dari permasalahan yang saya berikan terkait dengan video pembelajaran yang sebelumnya ditonton pada hari sebelumnya. Kemudian pada fase ketiga, yaitu diskusi dan investigasi. Pada fase ini anak-anak akan melakukan diskusi dalam kelompok dan berkolaborasi menemukan pemecahan masalah dari permasalahan-permasalahan yang saya sediakan dalam bentuk LKS. Kemudian pada fase keempat, yaitu menyampaikan solusi, di mana siswa dalam kelompoknya saya berikan kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusinya terkait solusi dari pemecahan masalah yang telah diberikan. Nah, selanjutnya pembelajaran dengan aplikasi Edmodo. Nah, Edmodo itu dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan kelas berbasis kelompok dan juga sosial media. Berikut ini saya tampilkan beberapa tampilan dalam aplikasi Edmodo. Ini adalah tampilan utama. Kemudian di sini ada tampilan di mana saya menyediakan video pembelajaran yang telah saya buat. Kemudian juga ada proses diskusi interaktif antara siswa dengan siswa ataupun antara guru dengan siswa. Nah, selanjutnya untuk keterampilan berpikir kritis saya ambil dari bukunya Ennis 1985, di mana dalam Ennis menyebutkan bahwa ada 6 indikator keterampilan berpikir kritis, yaitu merumuskan masalah, memberikan argumen, melakukan deduksi, melakukan induksi, melakukan evaluasi, dan mengambil keputusan serta tindakan. Nah, keterampilan berpikir kritis ini berada pada level higher order thinking skill, di mana berada di bawah dari creative thinking. Selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, desain penelitian dari praktik baik saya ini, karena saya lakukan berulang kali, menjadi sebuah penelitian tindakan kelas. Kemudian subjek penelitiannya adalah kelas 11 IPA 6 SMA Negeri 6 Denpasar tahun pelajaran 2018-2019. Kemudian objek penelitiannya adalah keterampilan berpikir kritis. Kemudian model pembelajaran flip classroom berbantuan Edmodo. Kemudian yang ketiga adalah tanggapan siswa terkait penerapan model tersebut. Kemudian prosedur penelitian. Ada 2 siklus yang saya lakukan dalam penelitian ini, di mana pada siklus 1 sebelum melaksanakannya saya melakukan refleksi awal terlebih dahulu, kemudian melakukan perencanaan baik itu berupa RPP, LKS, video pembelajaran dan lain sebagainya. Baru saya melakukan pelaksanaan tindakan 1. Setelah itu saya lakukan observasi dan evaluasi, kemudian melakukan refleksi lagi. Nah, refleksi pada siklus 1 ini akan jadikan dasar untuk melanjutkan pada siklus 2 dengan tahapan yang sama. Selanjutnya adalah metode penelitian. Adapun instrumen dan teknik pengumpulan data, bentuk jenis data, yaitu yang pertama keterampilan berpikir kritis, yang kedua adalah tanggapan. Nah, instrumennya untuk keterampilan berpikir kritis berupa tes, kemudian tanggapan berupa angket. Waktunya biasanya untuk tes keterampilan berpikir kritis setiap akhir siklus, sementara untuk tanggapan itu pada akhir siklus kedua. Untuk teknik analisis data keterampilan berpikir kritis, data keterampilan berpikir kritis dianalisis nilai rata-rata klasikalnya dan juga nilai rata-rata per indikatornya. Kemudian saya analisis secara deskriptif. Nah, kemudian kriteria keberhasilannya jika nilai rata-rata keterampilan berpikir kritis secara klasikal minimal berkategori baik dan ketuntasan klasikal minimal 85%. Selanjutnya untuk tanggapan, kriteria keberhasilannya jika dari analisis diperoleh hasil minimal berada pada kategori positif, di mana saya menggunakan tabel dengan analisa min ideal dan standar deviasi ideal. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Secara umum keterampilan berpikir kritis pada siklus 1 dapat dilihat rata-rata klasikal yaitu 71,64, berada pada kategori baik, berarti penelitian tersebut berhasil di siklus 1. Kemudian standar deviasinya adalah 7,17. Kemudian pada siklus 2 ternyata rata-ratanya meningkat menjadi 73,96, berada pada kategori baik. Nah, untuk analisa per indikator, nilai rata-rata per indikator pada siklus 1 ada 6, di mana ada 2 indikator yang masih berada pada kategori cukup, yaitu melakukan evaluasi dan mengambil keputusan serta tindakan. Nah, 2 indikator ini menjadi bahan refleksi bagi saya untuk melanjutkan penerapan model flip classroom berbantuan aplikasi Edmodo pada siklus 2. Dan pada siklus 2, hasil rata-rata per indikator
menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Namun masih juga ada satu indikator yang memang masih berada pada kategori cukup, yaitu mengambil keputusan dan tindakan. Nah, untuk tanggapan berdasarkan angket yang saya sebarkan pada siswa terkait penerapan model pembelajaran Flip Classroom berbantuan aplikasi Edmodo, saya dapatkan bahwa siswa menanggapi positif sebanyak 86,11%, kemudian menanggapi sangat positif ada 8,33%. Selanjutnya penutup, jadi simpulannya adalah pertama, implementasi model pembelajaran Flip Classroom berbantuan aplikasi Edmodo tentu dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Hal itu dapat dilihat dari segmen 1 rata-rata dari 71,64 dengan standar deviasi 7,17 meningkat menjadi 73,96 dengan standar deviasi 6,56. Kemudian kedua, tanggapan siswa terhadap implementasi model pembelajaran Flip Classroom berbantuan aplikasi Edmodo itu berada dalam kategori positif dengan skor rata-rata 58,33 dengan standar deviasi 6,19. Demikianlah presentasi praktik baik dalam bentuk penelitian tindakan kelas yang telah saya lakukan. Akhir kata saya haturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.